Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Akbar Galang dan teman saya Emmanuel Hananto. Pada kali ini akan membahas topik edukasi mengenai penularan dan pencegahan HIV. Mari kita mulai. Pertama-tama, HIV itu adalah Human Immunodeficiency Virus, sebuah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh kita dan merusak sel-sel yang seharusnya bisa melindungi tubuh kita dari infeksi dan penyakit. Perjalanan virus ini bisa meluas menjadi AIDS, yaitu Acquired Immunodeficiency Syndrome, di mana sistem kekebalan tubuh kita ini sangat rentan terhadap infeksi dan penyakit tertentu. Melihat dampak global dari HIV AIDS, data dari WHO ini mencatat bahwa HIV ini masih menjadi ancaman utama yang merenggut jutaan nyawa di seluruh dunia. Pada tahun 2022, diperkirakan 39 juta orang hidup dengan HIV, lebih dari 25 juta di wilayah Afrika. Bahkan di Indonesia, Kemenkes mencatat peningkatan kasus HIV yang mencapai sekitar 500.000 selama Januari sampai September 2023. Ini merupakan tantangan serius yang mengharuskan kita semua untuk lebih memahami dan mengatasi dari penyakit HIV. Gejala HIV bervariasi, tergantung pada tahap infeksinya. Penyakit ini menyebar lebih mudah dalam beberapa bulan pertama setelah seseorang terinfeksi. Namun, banyak yang tidak menyadari statusnya hingga pada tahap selanjutnya. Nah, dalam beberapa minggu pertama setelah terinfeksi, orang mungkin tidak merasakan gejala, tetapi pada beberapa orang dapat merasakan gejala mirip influenza seperti demam, sakit kepala, ruam, dan sakit tenggorokan. Infeksi ini akan semakin melemahkan sistem tubuh dan menyebabkan tanda dan gejala lain seperti pembengkakan kelenjar getah bening, penurunan berat badan, demam, diare, dan batuk-batuk. Tanpa adanya pengobatan, orang dengan infeksi HIV juga dapat mengembangkan penyakit yang parah, seperti tuberkulosis, meningitis cryptococcus, infeksi bakteri yang parah, dan bahkan kanker, seperti limfoma. HIV juga dapat memperburuk infeksi lain, seperti hepatitis C dan hepatitis B. Oleh karena itu, deteksi dini dan perawatan yang tepat sangat penting untuk mengelola infeksi HIV dan mencegah perkembangan penyakit yang lebih serius. HIV dapat menular melalui pertukaran berbagai cairan tubuh pengidap HIV, seperti darah, ASI, air mani, dan cairan vagina. Penyakit ini juga dapat ditularkan selama kehamilan dan persalinan kepada anak. Tetapi, penyakit ini tidak dapat ditularkan melalui kontak sehari-hari, seperti berciuman, berpelukan, berjabat tangan, atau berbagi benda pribadi seperti makanan dan air. Lalu, bagaimana cara kita mencegah dan mengantisipasi HIV? Meskipun HIV merupakan penyakit yang sangat serius, namun masih terdapat beberapa langkah pencegahan dan perubahan pola hidup yang dapat meminimalisir risiko infeksi HIV. Misalnya, melalui meningkatkan kesadaran tentang risiko penularan HIV melalui edukasi, lalu menjalani tes HIV dan infeksi menular seksual secara rutin dan berkala. Kemudian saat berhubungan seks disarankan untuk menggunakan kondom pada pria dan wanita, lalu menghindari penggunaan jarum berulang dan melakukan sunat pada laki-laki secara medis. Nah, pada beberapa kelompok tertentu yang rentan untuk mengalami HIV, maka dapat dilakukan program pencegahan seperti misalnya dengan pemberian obat-obatan antiretroviral. Dalam mengakhiri video edukasi ini, mari bersama-sama merangkul kesadaran dan pemahaman tentang HIV dan AIDS. Langkah-langkah pencegahan bukan hanya untuk melindungi diri kita sendiri, tetapi juga untuk menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan mendukung. Mari kita terus berbagi informasi, menghapus stigma, dan bersatu dalam upaya mencegah penyebaran HIV dan AIDS. Satu langkah kecil dari kita dapat membuat perbedaan yang besar. Terima kasih telah menyimak video ini dan mari bersama-sama membangun masa depan yang bebas dari HIV dan AIDS.